Petualangan selanjutnya, sampailah dia di sebuah perguruan bela diri. Di sana, ia menemui seorang guru yang bernama Guru Boti. Ia amat tertarik untuk belajar bela diri, lalu meminta Guru Boti untuk mengangkatnya sebagai murid. Namun, sang guru menolaknya. Kasihan ya, sebab penolakan hanyalah Guru Boti sudah bersumpah akan mengangkat murid dari kalangan anak-anak dewa saja. Kera kecil yang malang tidak menyerah. Ia menjalin pertemanan dengan siluman kerbau dan putri kipas. Kembali ke kayangan, Panglima Tian Peng yang sudah benar-benar dibutakan oleh cinta, nekat menemui Dewi Chang'e. Ia to the point menyatakan perasaannya. Tentu Chang'e menolaknya, sebab ia sudah jatuh cinta kepada Wukang, orang yang menolongnya. Kalau begitu, Panglima Tian Peng yang tidak bisa menerima hal itu, mencari akal. Meski terpaksa melanggar peraturan, yakni dengan menggunakan lorong waktu, di mana harapannya ia dapat mengubah takdir. Lalu pergi ke tempat pertama kali ia bertemu dengan Chang'e. Tujuannya ingin menciptakan kesan pertama yang baik pada Chang'e, agar Chang'e bisa jatuh cinta padanya. Malangnya, ia ketahuan menggunakan lorong waktu tanpa izin, lalu dihukum. Apesnya lagi, Chang'e tetap menyukai Wukang dan semakin membenci Tian Peng. Apes. Kisah kembali ke tempat si kera kecil, di mana dengan ketulusannya ingin belajar, akhirnya ia diterima sebagai murid. Lalu Guru Boti memberinya nama Sun Gokong. Tak lama setelah itu, Guru Boti menjelaskan bahwa ada suatu ilmu yang memungkinkan seseorang tetap awet muda. Wow, tentu saja Sun Gokong tertarik dan ingin belajar. Emang ilmu itu yang ia cari. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Apapun resikonya, ia akan terus mempelajari ilmu tersebut. Ia nggak takut. Guru Boti terkesima. Akhirnya, guru mengajaknya ke suatu tempat, di mana ia akan berlatih ilmu awet muda. Di sanalah ia bertemu dengan beruang raksasa. Ia pula yang terus melatih Sun Gokong selama 50 tahun. Langit dan bumi pun berguncang, tanda Sun Gokong berhasil mempelajari ilmu awet muda. Bahkan, nggak tanggung-tanggung, ia juga berhasil menguasai ilmu 72 sihir mengubah wujud. Nggak terasa 50 tahun sudah berlalu, dan kini ia kembali ke perguruan. Ia pun bernostalgia bersama kawan-kawannya. Ketika ia bertanya di mana siluman kerbau dan putri kipas, ia diberitahu bahwa siluman kerbau dan putri kipas telah berbuat tidak senonoh, dan akhirnya diusir oleh Guru Boti. Suatu hari, Guru Boti datang, dan ia memerintahkan Sun Gokong untuk meninggalkan perguruan. Gokong bingung. Alasan sang guru, di sini sudah tidak ada lagi yang bisa ia pelajari. Ia juga menyuruh Sun Gokong untuk berjanji bahwa ia tidak boleh memberitahu kepada siapapun bahwa Guru Boti adalah gurunya. Demi patuh pada sang guru, Sun Gokong pun pergi. Ia kembali ke Gunung Huako. Rakyatnya amat senang sang raja telah kembali. Namun, rakyatnya cerita bahwa mereka sering diganggu oleh siluman kerbau. Singkat cerita, Sun Gokong menemui siluman kerbau, dan ternyata siluman kerbau tersebut adalah temannya di waktu kecil. Mereka pun bernostalgia dan saling unjuk kebolehan, di mana mereka mengubah wajah mereka masing-masing. Tak lama setelah itu, Putri Kipas pun datang. Ia mengamuk dan memporak-porandakan Gunung Huako. Putri Kipas yang sangat marah kepada siluman kerbau mengipasnya hingga terpental jauh. Padahal sebenarnya itu adalah Sun Gokong yang sedang menyamar. Apes. Sun Gokong yang sudah terpental jauh diseret prajurit ke neraka karena ia dianggap sebagai siluman kerbau karena ajalnya telah tiba. Akibat permainan sulap-sulapan itu, siluman kerbau asli kini menyesal. Sebab dia, kini Sun Gokong jadi celaka. Ia segera menyusul Sun Gokong ke neraka. Kemudian Sun Gokong, siluman kerbau, dan Putri Kipas mengamuk di neraka. Mereka bertiga bahkan membakar buku catatan hidup dan mati. Mereka berpikir Raja Neraka telah bertindak semena-mena dengan menentukan kapan seseorang boleh mati. Sedangkan Raja Neraka sendiri bisa terus hidup abadi. Nggak adil ya? Di sini mulai terlihat kalau Sun Gokong itu nggak suka dengan ketidakadilan. Balik ke kayangan, Panglima Tian Peng ternyata masih belum kapok. Ia yang sudah dibutakan oleh cinta nekat pergi ke bilik Chang'e secara diam-diam.
Perbuatan yang sangat tidak pantas ini diketahui oleh raja. Ia pun dihukum untuk menjalani 1000 macam siksaan cinta. Sampai ia selalu berucap, dari dulu emang begitulah cinta, deritanya tiada akhir. 天性情节，从此。 Sekarang di bumi sedang terjadi kekacauan. Bencana di mana-mana. Sun Gokong mencari sumber dari masalah tersebut sampai dia tahu penyebabnya. Kemudian pergi ke istana Raja Naga. Ternyata benar, di sana ia menemukan sumber masalah.